Bisa dimulai? Baik. Saya boleh Pak membantu kesian tahu. Kenapa Anda Surina? Alhamdulillah. Tabang kayu lagi ala kapak. Jatuh ala kayu dua jepiko. Tiba di bawah baru di bawah. Sanang mana rasul jati apa? Basobok do siswa-siswi SMA Tigo. Insya Allah soleh dan solehah. Lah sedang di sana. Rabi pasahnya bangkaulu. Rami dan sadang tengah hari. Dari mau kasih banyak segala majelis guru. Lah mengundang kami ke Siko untuk silaturahmi. Rabah harimu kanam latomat. Hari dan sadang tengah malam. Tandanya kita sama-sama umat Muhammad. Marilah sama-sama menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang salat. Tanam lado, tanam latomat, tanam bawang di pagi hari. Salam pertama mungkin agak kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama sekali yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Solok Selatan, yaitu beliau Bapak Akbarul Rijal Putra SPDMF yang bersama kita. Seterusnya yang sama-sama kita hormati seluruh majelis guru, walaupun bapak-bapak, walaupun ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang sama-sama kita muliakan. Yang paling kami cintai adalah anak-anak kami, siswa-siswi SMA 3 Solok Selatan pada pagi hari ini. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah supaya acara kita berkah dan diberkahi oleh Allah dengan lafaz Alhamdulillahirabbil. Bersalawat kita kepada Rasulullah demi mengharapkan syafaatnya dari sekarang sampai yaumul kiamat nanti dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Guru, majelis guru yang kami hormati, anak-anak kami, siswa dan siswi SMA 3 Solok Selatan yang kami cintai. Lebih dulu, Bapak mohon maaf atau kami mohon maaf untuk segala anak-anak kami dan Bapak dan majelis guru yang hadir. Apa yang kami maafkan mungkin pertama sekali waktu yang tak terbatas karena siap di sini ada lagi acara yang mau diisi, mungkin tidak bisa untuk balamu bersolat.
Itu yang kami mohon maafkan kepada anak-anak kami. Yang kedua, mencari yang sabar siko agak ibuati ya. Kalau mencari yang sabar siko, alhamdulillah. Bidang tidak lalu bawa Tiko datang pahala sabar siko daripada sabar siko. Ya, semua. Oh, dari semua. Insyaallah datang pahala. Karena perjuangan agak lebih parah sekejap. Ya, baik Bapak Ibu majelis guru dan anak-anak kami mengucapkan terima kasih pertama sekali kepada majelis guru yang telah memberi kesempatan kami untuk hadir di SMA Tinggogo dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam rangka silaturahmi, kami rasa tersanjung sekali dapat hadir pada pagi ini di SMA Tinggogo Selatan. Semoga siswa dan siswi SMA Tinggogo Selatan ke depannya menjadi soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tentang masalah kaji Isra wal Mi'raj anak-anak kami, kalau kita baca dari awal sampai akhir mungkin sangat panjang memakan waktu. Cuma pada pagi ini karena terbatasnya waktu kita hanya mengambil secara pintas saja atau yang penting-penting saja. Tema adalah memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dan dengan menjalankan atau mentaati 3T. Apa namanya? Mentaati dan mengamalkan 3T. Lain satu 3T. T angka 3 atau angka 3 T berarti 3T. Baik. Tema kita mempelajari dan mengamalkan 3T hasil dari Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. T yang pertama adalah taat kepada orang tua. Itu T yang pertama. Kenapa dikatakan taat kepada orang tua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat taat dari ketik kepada orang tua. Pada umur 6 tahun sudah ditinggalkan oleh orang tua kandung beliau sendiri. Ya, sudah ditinggalkan. Kalau bapak dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh bapaknya, tapi oleh ibunya baru umur 6 tahun sudah ditinggalkan oleh ibu beliau. Dibesarkan oleh kakek, sudah dibesarkan oleh paman Abu Talib, sehingga beliau tidak pernah membantah, selalu patuh dan taat kepada orang tua. Walaupun itu bukan orang tua beliau sendiri, tetapi beliau anggap adalah sebagai orang tua sendiri. Sangat taat, disuruh baik, ditagan meranti. Itulah taat Nabi kepada orang tua beliau. Lain paham lain taat orang tua saudara. Anak-anak kami sama kasih kau. Lain tak pernah merawat orang tua. Lain tak kalau minta pakai saja. Alhamdulillah. Taat yang pertama adalah taat kepada orang tua. Mana orang tua Ustaz? Orang tua terbagi dua. Pertama orang tua yang membesarkan kita, yang melahirkan kita. Yang kedua orang tua yang mendidik kita di sekolah. Di orang tua terbagi dua. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, yang memberikan kita segalanya, wajib kita untuk taat kepada orang tua. Belajar daripada Isra Mi'raj, yaitu perilaku dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, ridha Allah fi ridha walidain, sufillah sufil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha Allah. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Ridha orang tua pun bergantung kepada ridha Allah.
sehebat apapun anak-anak kami, ya, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, SMP, S5, STR, SCLOR, seakan-akan kita memiliki jabatan tinggi, pangkat tinggi, gelar tinggi, uang banyak, piti banyak. Kalau tak mendapat dari orang tua, hidup mubazir dunia akhir. Lain doa kan kepada orang tua. Lain. Alhamdulillah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat. Apa contohnya maksiat? Contohnya maksiat melawan kepada orang tua, tidak taat kepada orang tua, itu namanya maksiat. Dan membawa kematian Yesus masuk neraka. Sepakat tidak mau masuk neraka, kepingin masuk surga. Maka oleh karena itu kita carilah ridho kedua orang tua dan kita carilah ridho guru-guru kita di sekolah supaya kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan maksiat. Apa maksiatnya? Bagi anak-anak kami, siswa, siswi, SMA 3 Sulawesi Selatan, mana maksiatnya? Kalau sebelum hari ini, kalau jodoh kilo main sim sekolah, ada sekolah main sim sekolah, main seketer, ada sekolah main, lain ada lain mana? Lain ada PPT. Itu namanya maksiat. Apa pada katakan maksiat? Hukumnya haram. Ya, haram hukumnya. Jadi kalau ada anak-anak apa menyiksa orang tuanya gara-gara untuk membeli paket, untuk main superman, untuk main megawin, untuk main skater, berarti anak yang bermaksiat kepada orang tua. Ada banyak suka main sekedar, banyak lah. Sebelah situ, itu maksiat. Yang suka bajule, yang suka bagadang-gadang, itu yang namanya maksiat. Contoh yang laki-laki naik KLX, cewek di belakang, itu namanya maksiat. Ternyata dari belakang enakan pula lah samojo belangko selai. Itu namanya maksiat. Yang membawa Honda maksiat, yang duduk di belakang maksiat. Tapi insyaallah tidak terjadi di siswa-siswi SMA 3 Sulawesi Selatan. Yang ada itu cuma di Manado. Sikonado. Di Manado yang ada. Bila sore-sore, masalah ini zamannya itu apa namanya? Apa nado yang tinggi itu? CRF. Masya Allah. Malu kalau nado tu. Kadang-kadang ada orang tua kami di kawasan Karajo orang tua menjadi dilakukan, tapi anaknya cita-cita tinggi. Apa dari balik CRF untuk apa doa? Untuk maksiat. Apa maksiat dia? Ala sore ni nyampi cewek itu. Aman dan dia tak boleh. Nah, atau main dengan pakam dan ya. Ikut namanya maksiat. Nak boleh. Orang tua menyalahkan kita supaya pintar. Orang tua menyalahkan kita supaya mempunyai akhlakul
baik atau akhlakul karimah, ya akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab orang yang bermaksiat sudah diperingatkan oleh Allah kepada Nabi kita waktu Isra Mi'raj. Anak-anak apa yang siswi bagi yang suka bermaksiat, berboncengan dengan laki-laki yang bukan muhrim, berpegangan dengan laki-laki yang bukan muhrim, itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita tamsilnya waktu Isra dan Mi'raj. Apa bentuknya Ustaz? Diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita, mohon maaf, tanpa busana satu helai pun, itu digantung rambutnya, dibelenggu tangannya, dan diangkat pakai api neraka di bawahnya. Ditanya oleh Nabi kepada Jibril, ya Jibril, man haza? Itu siapa ya Jibril? Dijawab oleh Jibril, haza li ummati ya Muhammad. Itu umat engkau Muhammad. Apa kerjanya? Seorang wanita, seorang perempuan semasa hidupnya sedang mengumbar Allah. Ini perempuan, ya perempuan. Ini Masya Allah, kalau ditengok di sekolah saat ini bapak sana mencari nampak wajah solehah yang cewek-cewek. Kenapa? Karena rapi memakai kerudung. Jangan ketemu sekolah saja, pulang dari sekolah tetap pakai jilbab untuk menutup aurat. Paham anak-anak? Paham? Anak-anak kami yang kami muliakan, majelis guru yang kami hormati, perbuatan maksiat ibu cewek-cewek, tolong perhatikan dulu, siswi. Ada 8 perbuatan cewek-cewek yang dilaknat oleh Allah. 8 hadis sahih riwayat Bukhari, nomor hadis 4886 dari Ibnu Mas'ud. Yang pertama, la'anallahu al-wasinat. Allah melaknat wanita yang pakai tato. Wal mutawasinat, melaknat yang minta tato. Al-mutafalidat lil husna, yang mengukir-ukir gigi tujuannya untuk kecantikan. Ada apa yang suka memakai gigi kawe? Adalah nah, lain ada alhamdulillah. Ya, kalau ada apa yang suka memakai behel, gigi kawe, perbuatan itu dilaknat oleh al-mutafalidat lil husna, mengukir gigi tujuannya untuk kecantikan. Kalau kami di bawah ada sawit pakai kawe, tapi kalau kini anak-anak muda, cewek-cewek, perempuan, giginya dipakai kan kursa. Kadang-kadang ada cewek seru, nah laki-laki pakai kawe itu gigi itu. Ada sebagian tapi di bawah kan suka jawab ada. Ada yang pakai gigi kawe. Kalau ada perempuan depan ada. Nah, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu namanya yang sampai al-mutafalikat, yang mencukur alis. Apa cewek itu? Yang mencukur alis matanya sudah tua nanti jo pituloi. Pak ke sekolah bisa jam lu di muka kacau. Namanya dilaknat dari Allah Subhanahu. Yang kelima, al-wasilatu wal mutawasilat, yang menyambung rambut atau yang disambung rambutnya, atau kesimpulannya yang beracak-acak, yang memodifikasi rambut, yang suka rambut keretian di paluruin, rambut nurui di pekerjaan, itu namanya apa? Dilaknat oleh Allah. Aku makan dengan cara cukup saja. Buat botak, lalu botak, dilaknat. Yang keenam,
yaitu laki-laki pedusi atau perempuan mencontoh laki-laki. Aku dilarang oleh Allah. Awak perempuan pakai sarawak singket, baju singket, abuak singket, nampak pusing, berjalan mengondek-ondek, melenceng-lenceng, bantu kon. Lihatlah, lihat. Yang sarawak singket itu yang punya laki-laki. Masya Allah ketika sekolah, Masya Allah dalam dari bawah sampai kate, tiba di rumah dan dalam itu campaan. Pakai baju sarawak abuak yo kok lain sarawak singket. Kadang-kadang lain panjang lo guys sarawak, tapi sarawak minta tolong. Pas di pasar boy kecil kaki, tolong. Apa nama sarawaknya tu? Apa nama sarawaknya? Sarawak minta tolong. Apa nama kita? Lah bantu tolak PLN kaki ni dekat Sarawak. Baju kita Sarawak kita yang nomor 7 kata Nabi, la'anallah, dilaknat oleh Allah. Kata beliau adalah apa an-nisa'i kasiyati aliyati, wanita berpakaian tetapi telanjang. Ini dilaknat oleh Allah. Sudah diperlihatkan waktu Isra Mi'raj Nabi, orang perempuan yang semacam ini itu disiksa oleh Allah, dibakar kulitnya hancur, utuh lagi, bakar hancur, utuh lagi. Inilah perempuan yang suka mempamerkan aurat. Mudah-mudahan anak-anak yang siswi SMA 3 Sulawesi Selatan tidak suka memakai sarung pen, baju pen, abuak pen, nampak pun. Mudah-mudahan tidak. Amin ya rabbal. Baik, tarik. T yang ketiga. T yang ketiga adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Inti dari taat kepada Allah adalah jangan ditinggalkan solat yang 5 waktu. Ini hasil dari Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita menyempurnakan salat yang 5 waktu. Ya. Untuk itu anak-anak kami siswa-siswi SMA 3 Sulawesi Selatan yang kami muliakan, yang kami cintai, majelis syukur yang kami hormati. Inti yang ketiga adalah taat kepada Allah. Apa intinya taat Ustaz? Taat tadi adalah kerajuan segala perintah dan tinggalkan segala larangan Allah. Mana perintah? Bila bulan Ramadan puasa, dia kerajuan puasa. Datang waktu solat, dilaksanakan solat. Dilarang berjudi, hentikan judi. Dilarang minum alkohol, dihentikan alkohol. Sebab anak-anak kami yang laki-laki jangan suka makan hasil judi, jangan suka minum miras atau minum yang memabukkan. Kenapa? Waktu Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan oleh Allah, orang yang meminum timah panas masuk di mulut, langsung keluar di dubur, nyoba hancur isi parunya. Ditanya oleh Nabi, man hadza ya Jibril? Itu siapa Jibril? Li ummati Muhammad, li amali fi dunia. Apa kerajaan Muhammad Jibril? Dijawab oleh Jibril, umat engkau Muhammad ketika hidupnya di dunia mudminul khamri wal maisiri, suka meminum khamar, suka baju di lain ada siswa anak siswa kami yang suka berjudi. Lain ada. Siapa yang suka judi tunjuk tangan. Lain ada yang suka minum miras. Lain ada. Siapa yang suka minum miras diperlihatkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu majelis
majelis guru yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami yang kami cintai, semoga soleh dan soleha. Jadi itu tema penting. Yang pertama apa? Taat kepada orang tua, taat kepadamu. Yang kedua, tinggalkan segala maksiat. Yang ketiga, taatlah kita kepada Allah Subhanahu. Jangan tinggal sembahyang. Allah sangat benci kepada orang yang tak sembahyang. Sangat jajuk kepada orang yang tak sembahyang. Oi bapak kami ke sembahyang Ustaz. Kami saya jago pagi orang baik kami nak sembahyang no. Kalau orang tua orang nak sembahyang, ajak dek kita, suruh dek awak, contoh dek awak untuk melaksanakan solat. Aku lagi solat sadar tadi. Siapa lagi solat subuh tadi? Siapa lagi solat subuh? Yakin? Iyalah. Lah nak bohong lah. Aku betul lah nak cepet. Ni siapa yang lain mengerajakan solat subuh tadi? InsyaAllah kami doakan seluruhnya ke depannya mereka menjadi anak yang soleha. Jadi tinggal solat subuh misalnya. Orang dah meninggal solat subuh dianggap oleh Allah mati sebelum subuh besok. Lepas sebab yang dijawab oleh Nabi kita surah Al-Quran kuncinya intinya menyempurnakan solat yang lima waktu. Jangan majuri, jangan minum alkohol sebab itu perbuatan tercela. Itu main chip tu, itu namanya kalau ada main chip dah chip. Lada, siapa tu? Siapa nama? Oh, siapa? Pikir. Masya Allah, berjudi kan jual? Bapak Ibu majelis guru yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awak tak bisa pertemuan panjang lebar. Kami berharap dan berdoa untuk anak-anak kami ke depannya insyaallah walaupun kurang besar agak insyaallah lah jika awak bagi diri mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aku dalam malunya dan saudara kasihku sambung duduk di taman sarung Raudatul dan kenapa? Karena nonyo bapak ni dan balik. Nah, tapi di saudara kasihku jadi muara pilih. Awak dan duduk di situ kini walaupun payah, walaupun pandai, insyaallah duduk Raudatul Jannah di taman sarung dan sembilan. Di bukit ada kami berpesan bagi siswi tolong dijaga. Sayang tak ada orang tua, cinta ada orang tua. Tolong jangan dikecewakan orang tua. Orang tua dalam perhatian dia berusaha memodali awak, membiayai untuk sekolah. Anak kami yang cewek-cewek ketika keluar rumah tanpa menutup aurat, selangkah demi selangkah ayah dan ibu kita menuju pintu neraka. Anak kami yang siswa suka pegangan tangan laki-laki yang bukan muhrim. Itu kalau ada bapak yang meninggal, bapak yang disiksa di alam kubur. Lantahan yang siswi tolong dijaga aurat. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf mungkin terbatas waktu. Kami hariku mencari yang dari balik. Lantas kisah mana batinnya. Dan sekolah lagi laksanaannya. Nikola pencong-pencong adalah aja dia. Ya, karena apa? Karena bapak ni. Tapi tidak lagi sementara itu tidak. Nah, baik. Kami doakan untuk anak-anak SMA Timur Sulawesi Selatan, ya, insyaallah menjadi anak-anak soleh dan solehah.
patuh kepada orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak Bapak sukses selalu ke depannya, dan doa untuk majelis guru SMA 3 Solo Selatan, semoga sehat selalu, panjang umur, berkah dan sukses selalu dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hasilnya bermanfaat untuk kita bersama. Semoga yang ikut tadi bisa kita mengamalkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak jaringan patah dari tadi usah disimpan di dalam peti, dibuang saja ke matang. Mungkin banyak dari tadi penyampaian